Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pagi Pak. teman-teman. Kita berjumpa kembali di mata kuliah di semester ganjil ya. Eh, di mata kuliah pengantar limnologi eh, yang ini masih pengantar. Nanti kita coba diskusi berikutnya ya nanti kita atur waktunya. Baik, mata kuliah ini termasuk mata kuliah dasar ya di bidang ilmu perairan pada program studi manajemen sumber daya perairan. Nanti eh, ada 14 pertemuan dan sebetulnya nanti kita ada praktikum yang nanti terpisah kita lakukan. Pertemuan 1 sampai 7 UTS, 8 itu ujiannya nanti, 9 sampai 15 pertemuan UAS dan yang ke-16 ujian UAS. Mata kuliah limnologi eh, merupakan mata kuliah yang masuk dalam bidang analisis, walaupun dasar tapi sudah masuk dalam analisis, di mana mata kuliah ini membahas tentang karakteristik perairan darat baik tergenang, lentik, mengalir, alautik maupun air tanah. Di mana titik berat mata kuliah ini pada aspek badan air, sungai, danau maupun termasuk rawa. Di mana CPL dan CPMK, CPL itu capaian pembelajaran lulusan, dan CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah dibebankan para CPL 1 dan CPL 2, yaitu mahasiswa mampu menerapkan konsep dan teori biologi laut, aperteprata air, ichtiologi, kualitas air, ekologi perairan, planktonologi, dan domestikasi ikan. Termasuk juga manajemen koleksi sumber daya ikan dan menganalisis biodiversitas untuk mengidentifikasi masalah dari perubahan lingkungan sesuai dengan baku mutu lingkungan perairan. CPL 2 yaitu Sistem Informasi Sumber Daya Perairan, AMDAL, Konservasi Perairan, Ekologi Perairan, Pencemaran Perairan, Ekotoksikologi Perairan, Pengolahan pesisir perairan dalam mengidentifikasi permasalahan di bidang perairan baik secara langsung maupun studi literatur. Jadi ada dua CPL yang dibebankan pada mata kuliah limnologi. Sementara itu, capaian pembelajaran mata kuliah yang kita sebut dengan CPMK ada 4 yang kita harapkan dari mata kuliah ini selama 1 semester ke depan. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan limnologi dan hidrologi. Bagaimana keterkaitan eh, perairan apa limnologi perairan darat dengan siklus air misalnya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik fisik perairan darat, fisik misalnya morfologi, morfometri, sungai dan danau. Yang ketiga, ini sebetulnya juga mampu melakukan pemetaan danau. Jadi diharapkan mahasiswa bisa melakukan mapping pemetaan danau. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan pemetaan sungai. Ini masih dalam secara manual ya. Ini adalah sub CPMK-nya. Yang pertama keterkaitan limnologi dan hidrologi, menjelaskan tentang danau, pemetaan danau, karakteristik fisik sungai dan daerah aliran sungai, DAS, pemetaan sungai, menjelaskan rawa dan rawa banjiran, menjelaskan tentang lahan basah buatan Indonesia. Ini dalam cakupan kita. Nanti akan dibahas sampai 14 pertemuan ke depan. Ini adalah komponen penilaian UTS 7,5%, kuis 7,5%, 7,5%, UTS 25%, UAS 25%, dan case method itu 47. Case method ini nanti bagian dari praktikum atau tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Diharapkan teman-teman sesuai dengan peraturan fakultas hadir, uh, absen hanya 2 kali. Lebih dari itu ya tidak diberikan UTS ataupun UAS dengan alasan kecuali ada alasan resmi dari fakultas yang diberikan bukti tertulis. Ini sebetulnya kita kita nanti ada juga di e-learning ya. Kalau di
teman-teman reguler sudah ini. Cuma kalau teman-teman BSDKU belum belum ada di e-learning ya di satu dosen di satu usul. Ini kalau nanti ini kita juga apa bahan-bahan kuliah termasuk video-video untuk pembelajaran kita masukkan dalam e-learning satu usul. Nanti kalau sudah ter satu usul sudah dibuka silakan teman-teman nanti ya ambil. Ini sistem perhitungan ini yang berlaku di fakultas ya teman-teman bisa sudah bisa diancang-ancang nilai yang akan kita ambil. Ini kontrak kuliah kita. Pertama, ya kalau mau absen atau tidak bisa hadir bisa dikabari ke tim dosen. Saya ada Pak Rusdi dan apa Bu Hermin ya. Atau bisa juga surat izin. Ini ada dosennya ada untuk PSDKU tambahnya ada Bu Hermin ya. Di mana masing-masing karakter dosen itu berbeda-beda. Ujian dasar limnologi UTS UAS nanti kita rencanakan di e-learning. Teman-teman silakan nanti kalau sudah aktif e-learningnya di satu usul nanti diambil dari situ. Kalau tidak belum aktif ya kita seperti biasa nanti ujiannya karena sedikit kita tatap muka langsung riset. Materi PPT dapat diunduh nanti di satu usul di e-learning di kelas pintar ya. Sekarang namanya kelas pintar. Juga ada beberapa video nanti silakan di. Secara umum tata kuliah apa perkuliahan mengikuti tata tertib fakultas. Ini pokok bahasan kita tadi ya. Pokok bahasan kita sesuai dengan tadi yang dijelaskan di CPMK dan RPS-nya ada di kelas pintar di e-learning. Silakan di apa nanti diambil dibuka. Pertemuan pertama ini pengantar, pertemuan kedua tentang hidrologi, pertemuan ketiga sampai lima nanti danau karena banyak mulai dari definisi, karakteristik, zonasi, klasifikasi, termasuk nanti juga pola sirkulasi di danau. Pemetaan danau ini bagian dari nanti batimetri morfometri, sungai dan aliran sungai. Pemetaan sungai juga nanti bagian dari batimetri morfometri di sungai. Rawa dan rawa banjiran ada dua hal di sini. Termasuk juga terakhir nanti lahan basah buatan Indonesia. Sebetulnya ini bahannya dapat juga di e-learning. Kalau lahan basah ini juga ada dari buku dari eh, apa namanya Wetland Indonesia. Ini beberapa referensi teman-teman silakan di apa namanya dicari. Ada pertama ada buku kita kami saya dan Pak Rusdi menulis buku yang sudah diterbitkan di IPB Press dengan judul Limnologi Konsep Praktikum Konsep dan Pengelolaan Penilaian Tawar. Yang sebelumnya ini lebih ke praktikum ya tahun 2022, tapi ini sudah lebih umum, lebih global. Bisa juga dari Walter Dodds Matt Will Freshwater Ekologi ya tahun 2020 atau Wetzel Limnologi ini juga termasuk mbah atau kitabnya buku limnologi. Wetzel ini Lake Basin karakteristik atmosfer ini lebih ke nanti praktikum, praktek dan termasuk juga Hackanson. Manual of Lake Morphometry ini juga lebih ke batimetri apa pemetaan. Ini yang lain bisa kami dukung, bisa dari Odum, Effendi, jurnal-jurnal terkait, termasuk juga kita sudah ada beberapa jurnal terkait dengan morfometri batimetri di Danau Silosung ini. Ada juga morfometri batimetri Danau Palas Asri, ada juga batimetri Danau Siais di Tapsel, batimetri ini juga batimetri morfometri Danau Anak Laut di Aceh, ada juga apa Danau Pesisir di Belawan, daerah Belawan, ada juga di Pondok Lapan. Sudah banyak beberapa publikasi kita tentang pemetaan atau morfometri batimetri danau yang sangat erat kaitan dengan topik apa atau mata kuliah ini. Dan juga tidak menutup kemungkinan juga jurnal-jurnal yang lain
yang relevan tentang limnologi. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman. Ini masih pengantar ya, kontrak ya. Ini kita sedikit nanti ke tentang limnologi. Mungkin, Pak. Ya, silakan. Kan sebenarnya Ya. ada yang mengulang semester 7, Pak. Gimana? Kurang kurang jelas, kurang kencang. Ad- Ada yang mengulang semester 7, tapi Ah, nggak ah. bisa join di dalam Zoom. Nggak bisa gabung link, Pak. Kenapa dia? Nggak tahu juga, Pak. Soalnya ini Kapten free. Aku chat pun nggak dibalas-balas. Ya udah, oh, ya, yang penting udah tahu dia kuliah hari ini kan? Udah, Pak. Ya udah. Katanya tadi nggak bisa join. Ya, ya udah, yang penting mereka sudah tahu karena yang pengulang ini banyak ulahnya. Yang kemarin juga yang kualitas air gitu juga orang itu yang semester lalu Iya, kan. Pak, iya. Ya, oh, udah yang penting mereka sudah tahu. Nanti ini. Oke, kita ada lagi yang lain teman-teman. Tidak ada, Pak. Kita tapi sampai sini tadi ya. Ini. Nah, kita sedikit masuk ke materi. Jadi apa itu limnologi? Eh, bahwa mungkin teman-teman baru ya istilah ini untuk ini. Sebenarnya limnologi itu sebuah bidang ilmu. Eh, kalau dalam apa namanya secara global, limnologi itu bagian dari aquatic science, ilmu perairan. Ilmu perairan itu dibagi dua, limnologi dan oceanologi. Limnologi ya lebih ke dianggap perairan darat, oceanologi dianggap ke perairan laut atau tentang oceanografi kelautan. Ah, sebagian juga limnologi dianggap bagian dari ekologi perairan atau bagian dari limnologi lingkungan, apa biologi lingkungan. Tapi kalau kita dalam konteks kita sumber daya perairan, limnologi itu bagian dari aquatic science, ilmu perairan, di mana ya kalau seperti biasa ketika mendefinisikan apa namanya sesuatu, kita lihat apakah itu gabungan kata atau suku kata. Limnologi ini ada dua, limne dan logi. Limne, logi. Logi seperti biasa, biologi, ekologi, apa namanya, oceanologi. Itu artinya dari logos, artinya ilmu atau pengetahuan. Sementara limno, dari kata limne, limne ini diartikan, data dasarnya artinya danau. Jadi pada awalnya memang limnologi ini diartikan dengan ilmu pengetahuan atau ilmu yang berkaitan tentang danau. Tapi berkembang dengan berkembangnya apa perkembangan ilmu pengetahuan bahwa perairan darat itu tidak hanya danau, ada sungai juga. Jadi tidak hanya sungai, ada juga rawa dan ada juga berkembang, ada juga sekarang sawah segala macam. Jadi ya limnologi itu eh, dapat diartikan sebagai ilmu apa bidang studi atau ilmu pengetahuan atau bidang yang mempelajari tentang perairan darat, inland waters, atau perairan yang dipengaruhi oleh daratan. Ini kira-kira ini definisi limnologi dari beberapa ahli. Yang pertama ya pertama kali diartikan sebagai oceanografi danau oleh Forel 1901. Seperti ya, dapat dikatakan bahwa Forel ini ilmuwan pertama yang menuliskan kata limnologi dalam bukunya. Bahkan judul bukunya itu limnologi dalam bahasa Jerman. Menurut Wellek 1852 dalam bukunya dia ini, limnologi diartikan sebagai cabang sains yang berhubungan dengan produktivitas biologis perairan pedalaman, inland waters, dan dengan semua pengaruh faktor lingkungan, fisika, kimia, maupun iklim. Lin 79, limnologi diartikan sebagai ekologi perairan dan laut. Ya, artinya di selain laut, ya berarti limnologi. Margalep 83 mengartikan limnologi sebagai
ekologi perairan non samudra. Ya sama juga dengan hampir sama dengan nomor tiga. Non laut, non samudra artinya ya bukan oceanografi, bukan ke laut-lautan. Wetsela 2001 mengartikan limnologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana organisme dalam perairan darat berintegrasi satu sama lain karena dinamika fisika, kimia, dan lingkungan biotik. Jadi ini beberapa pengertian dalam beberapa ini. Yang lain berikutnya tahun 2011 termasuk juga KOAL 2016 wahya limnologi merupakan studi ilmiah semi perairan pedalaman di seluruh dunia termasuk danau, waduk, sungai, kolam, rawa dan danau garam. Juga muara-muara di daerah pesisir. Di dalam lahan basah atau wetland daerah konvensi Ramsar ini juga istilah lain yang berkaitan dengan perairan pedalaman, perairan darat yang yang sama dengan kajian limnologi, yaitu mencakup semua badan air permukaan bumi baik alami maupun buatan kedalaman 6 meter hingga ke arah perbukitan. Pada konsensus di Forum Perairan Umum 2 yang diadakan di Palembang tanggal 22 Desember Indonesia berarti semua badan air yang bukan milik individu dan terletak dimulai dari garis pasang surut terendah ke daratan dianggap sebagai perairan umum daratan (PUD) yang merupakan istilah yang sama dengan perairan darat. Perairan umum daratan mencakup sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya. Permen KP nomor 9 tahun 2020 tentang perairan darat adalah perairan yang bukan milik individu atau perusahaan dan diukur dari garis pasang surut terendah ke arah daratan. Saat ini perairan umum daratan diganti dengan perairan darat. Nah, jadi limnologi jelas dari beberapa definisi yang secara umum dapat diartikan bahwa ilmu yang mempelajari perairan darat atau perairan dipengaruhi oleh daratan. Jadi termasuk sungai, danau, sungai, paret, rawa, rawa, dan termasuk muara eh, sungai. Ya, jadi muara sungai itu pun bagian dari kajian limnologi. Ini apa namanya? Bagaimana kalau ini juga di luar kita mengenal limnologi, ada juga lahan basah atau wetland. Bahkan wetland itu ya apa namanya menjadi nama yayasan ya, NGO. Limnologi merupakan ilmu karakteristik suatu perairan daratan atau perairan darat yang mencakup faktor fisik, kimia, biologi, serta interaksi yang ada di dalamnya. Ya saat ini berkembang juga limnologi itu sudah juga mencakup dengan masyarakatnya kan sebetulnya karena berkembang. Artinya masyarakat yang memanfaatkan sungai, memanfaatkan danau dan perairan darat pada intinya. Jadi perairan yang masuk dalam hal ini adalah danau, waduk tadi air tanah, sumur, rawa, sungai maupun estuari. Nah, sementara di dalam Permen KP tadi ini adalah sama. Jadi sama ini. Jadi sebenarnya kalau bahasa limnologi dan wetland itu adalah dalam kajian yang sama. Di sini termasuk juga kolong atau bekas galian, situ dan embung. Embung ya apa namanya? eh kalau di sekarang kolam retensi ya atau apa untuk irigasi. Bukan sorry, untuk reservoir pengendali banjir. Ini lahan basah di Konvensi Ramsar Pasal 1 nomor 1. Jadi sama payau, upaya, tanah gabung, perairan baik bersifat alami maupun buatan, sementara atau tetap yang mengalir ataupun tawar, asin atau tidak, itu adalah bagian dari eh, kajian wetland, lahan basah. Dan ini semua juga bagian dari kajian limnologi, daerah kajian limnologi. Nah, ini. Inilah kajian limnologi. Inilah kajian lahan basah. Sama. Kita pun mulai dari pantai ini sampai ke atas. Estuari. Cuma jarang orang mengenal mengkaji limnologi bagian dari mangrove ya. Tapi kalau lahan basah mangrove itu bagian ini. Tapi sekarang bisa jadi juga. Sudah karena sudah banyak orang mengkaji ke arah sana. Ada rawa, ada oxbow ini di daerah Das, ada danau, ada bendungan, ada danau-danau lagi di puncak bukit segala macam. Jadi ini semua. Nah, kalau yang tadi ini oceanologi atau oceanografi, ilmu laut, ilmu kelautan. Jadi ya limnologi merupakan ilmu yang mempelajari karakteristik suatu perairan daratan atau perairan darat
Jadi ini perairan darat yang dipengaruhi oleh daratan yang mencakup faktor fisik, kimia maupun biologi serta interaksi yang terjadi di dalamnya. Perairan darat yang dimaksud di sini adalah danau, waduk, air tanah, air sumur, rawan dan estuari. Jadi banyak. Ini kira-kira ruang lingkup kajian limnologi. Ya kalau kita artikan di ekologi perairan tempo hari yang lalu atau semester yang lalu ada tergenang, lentik, ada mengalir. Tergenang itu ada alami maupun buatan. Alami tergenang sepanjang tahun danau, situ, telaga, tapal kuda, dangkal, tidak tergenang sepanjang tahun rawa, rawa banjir, rawa pasang surut. Ya, buatan itu ada waduk, embung, polder atau ekskavator pasir, kolam, tambak. Kalau mengalir itu ada sungai, estuari. Kalau alami ya buatannya saluran irigasi atau kolam, selokan, kanal. Di mana kalau di sini ada estuari, ada tembaknya di pasang surut. Karena nanti daerah estuari, misalnya kita mengenal danau pasang surut. Nah, di Nias nanti kita akan mengenal danau pasang surut. Kalau teman-teman pernah di ini apa namanya di Teluk Belukar ya, danau Teluk Belukar itu termasuk danau pasang surut. Dia danau, tapi dipengaruhi oleh pasang surut. Kita punya itu di Nias. Di Medan ada buatan tapi danau pasang surut, danau Siombak, termasuk di Singkil, danau anak laut. Kebetulan di sana kalau yang di apa ini sudah dikaji oleh tapi lebih ke mangrove ya. Cuma kalau perairannya belum dikaji ini bagus juga nih menarik teman-teman ke depan bagaimana hidrodinamika danau pasang surut di danau Teluk Belukar. Dulu sempat kita ajukan proposal tapi belum tembus. Ini mungkin teman-teman menarik nih teman-teman di Nias. Ini mungkin supaya ini saya tunjukkan dulu ininya di mana dia ya kan. Di mana Teluk Belukar itu saya coba ini. Ini ya teman-teman nampak ya. Ini adalah Danau Teluk Belukar di daerah Desa apa ini Belukar ya ini. Ini ah, ini danau ya di sini disebut dengan Danau Sitivato ya. Sitivato ini ya berbentuk danau tapi ini asin dan perairannya itu dipengaruhi oleh pasang surut. Dan air pasang ini penuh, air surut airnya berkurang sedikit. Jadi menarik ini teman-teman. Sebetulnya kalau nanti ada yang tertarik mau penelitian di sini tentang ini menarik. Kita punya. Dan dulu sempat oleh wetland sudah tempat diajukan sebagai Ramsar cuma nggak berhasil. Kalau yang kami sudah melakukan penelitian ini yang sejenis ini ada di danau anak laut di ini lebih luas memang. Ini sampai kami sudah melakukan penelitian di sini. Nah, ini juga sama dan anak laut. Ini juga bagian danau. Tapi dia pesisir. Dia dipengaruhi oleh pasang surut. Yang ini lagi kalau di Medan ini tapi buatan. Ini dia di Medan. Ini Danau Siombak. Ini pun sama. Meskipun lebih jauh dari apa namanya, lebih jauh dari pantai. Ini tapi ini pasang surut juga. Jadi itu teman-teman. Kita lanjutkan. Ini jadi sampai sini ya. Oke. Nah, ini ya, contoh ya sungai. Ya, ini contoh misalnya apa namanya danau. Standing water atau lentik, flowing water atau lotik, mengalir ya dan tenang. Jadi ya secara umum juga limnologi itu ya tidak hanya biologi, berhubungan dengan juga geologi nanti, apa namanya batuan, kimia, fisik, biologi, termasuk juga nanti hidrologi.
Nah, Sungai Rafi kalau tadi berhubungan dengan pasang surut tadi kan, Danau Situvato tadi kan, bagaimana pengaruh pasang surut terhadap ya hidrodinamika Danau Situvato misalnya. Hidrologi bagaimana ya volume ya, curah hujan atau hujan mempengaruhi debit atau mempengaruhi ketinggian air danau atau debit sungai. Geografi berhubungan ketinggian kan, bagaimana danau di pesisir, danau di perbukitan. Geologi, bagaimana batuan mempengaruhi nanti kimia air. Geodesi berhubungan dengan misalnya air permukaan, air subpermukaan. Ini gambaran bahwa sumber daya air itu eh, apa namanya 70% ditutupi oleh air, tapi hanya 1% yang terdapat di danau. Dan ini hanya sedikit yang dapat dimanfaatkan ya, yang ini nih. Jadi dalam konteks kebutuhan air bersih ini tadi air itu 3% tawar dan yang dapat diminum cuma 0,5%. Dan yang baik cuma 0,03%. Jadi sangat sedikit. Jadi ini sebuah tantangan dalam ini kan dalam masuk dalam ranah kajian limnologi ya termasuk kayak apa konsumsi atau penggunaan air bersih ya. Jadi itu teman-teman. Sementara yang kita hadapi adalah bagaimana? Ini sorry. Pencemaran bahwa air yang di air bersih sudah sangat sedikit, sudah tercemar, hujan asam, eutrifikasi, ya, pengayaan nutrien, termasuk perubahan iklim. Global warming yang sekarang kita rasakan ya suhu semakin panas atau iklim semakin panas, semakin hangat. Itu kira-kira teman-teman, kalau ada yang bertanya, silakan.